Jadi mencintai dunia ini pokok pungkala dari kita, pungkala dosa di situ. Kenapa orang jadi bakalahi? Nah, biasanya kada jauh nang direbutakan itu dunia. Kenapa orang jadi saling kada tabur sapa, jadi bermusuhan? Pasti salidiki aja ada urusan dunia di dalamnya. Kenapa orang saling dendam satu dengan yang lain? Pasti urusan dunia. Kenapa bahiri dengkian? Urusan dunia. Kenapa orang banyak ketinggalan sembahyang? Urusan dunia. Para muhibbin rahimakumullah, pada minggu yang telah lalu kita mengetahui di antara ma'asil qalbi, maksiat yang ada di dalam hati atau dosa-dosa hati, yaitu memperinting atau meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti taat kepada Allah atau maksiat kepada Allah. Memperinting itu adalah sesuatu dosa yang termasuk daripada dosa-dosa hati, dosa-dosa batin. Nah, kemudian selain itu ada lagi maksiat hati yang perlu kita ketahui dan kita jauhi, adalah hubbud dunia, mencintai dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi." Artinya, barang siapa yang mencintai dunianya, maka dia memudaratkan dengan akhiratnya. Memudaratkan akhirat itu artinya menjatuhkan diri ke dalam kesengsaraan di akhirat. Itu merupakan suatu dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri kamu, jaga keluarga kamu, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Nah, memasukkan diri ke dalam neraka dengan melakukan hal-hal yang menyebabkannya, maka itu adalah suatu dosa. Nah, mencintai dunia ini menyebabkan kita sengsara di akhirat, menyebabkan kita mudarat di akhirat itu. Mudarat akhirat itu tidak ada lain selain daripada azab dan neraka yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaji'anna aqwamun yaumal qiyamah wa a'maluhum kajibali tihamah fayu'maru bihim ilan nar." Qalu ya Rasulullah, musallin? Qala na'am, yusallun wa yasumun wa ya'khuduna hinatan minal lail فَإِذَا عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا وَثَابُوا عَلَيْهِ. Sungguh datang beberapa kelompok di hari kiamat itu, dan amal ibadah mereka seperti gunung-gunung yang ada di Tihamah. Artinya orang ini membawa ke akhirat dengan macam-macam amal ibadah yang banyak. Fayu'maru bihim ilan nar, mereka diperintahkan masuk ke dalam neraka. Para sahabat bertanya, apakah mereka itu sembahyang wahai Rasulullah? Nah, sembahyanglah. Rasulullah menjawab, mereka sembahyang, puasa, bangun malam lagi, tahajud lagi. Nah, kenapa mereka itu bisa masuk neraka?
Sebabnya فَإِذَا عَرَضَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا وَثَبُوا عَلَيْهِ, bila mana datang kepada mereka sesuatu dari dunia, mereka berlompatan kepadanya. Nah, artinya orang ini orangnya ibadah sebenarnya. Cuma apabila ada peluang untuk mendapatkan dunia, maka mereka berlompatan kepadanya. Artinya tidak memikirkan lagi apakah itu halal atau haram, apakah itu mengganggu ibadah atau tidak, apakah itu menyakiti orang lain atau tidak. Yang penting keuntungan dunia didapatnya. Jadi ibadah-ibadah yang banyak itu sepertinya sia-sia. Orangnya penyembahyang, puasa, tahajud, tapi bila ada kesempatan dunia, wasabu, mereka berlompat. Arti melompat itu apa? Kada sempat lagi memikirkan nih, halal kah, haram kah. Ada keuntungan dunia, diambilnya. Nah, ini menunjukkan apa? Karena mereka itu hubbud dunia, mencintai dunia. Nah, andai kata mereka itu orang-orang yang benar-benar tidak mencintai dunia, apabila datang kepadanya dunia, tentu mereka berpikir terlebih dahulu. Pikir, kada berlompat, kada meluncat, kada kau terdengar ada peluang berebut. Nah, itu artinya kada tahu lagi halal haramnya. Jakanya orang ini kada cinta dunia, berpikirnya, oh peluang rezeki ini, peluang duit ini kayak apa kan nih hukumnya nih. Nah, takutnya kan dulu halal kah, kada kah, ada merugikan orang kah atau kada. Nah, itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla lam yakhluq khalqan abghada ilaihi minad dunya wa innahu mundu khalaqaha lam yanzur ilaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menciptakan satu makhluk yang paling dibenci daripada dunia ini. Dan Allah tidak pernah memperhatikan dunia ini dengan perhatian rahmatnya sejak dia ciptakan dunia itu. Nah, mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah itu minal ma'asi, termasuk kemaksiatan. Allah kata ketujuh, lawan itu kita ketujuh, nah itu bertentangan dengan Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pokok dari segala macam kesalahan, dosa. Jadi mencintai dunia ini pokok pungkala dari kita, pungkala dosa di situ. Kenapa orang jadi bakalahi? Nah, biasanya kada jauh nang direbutakan itu dunia. Kenapa orang jadi saling kada tagur sapa, jadi bermusuhan? Pasti salidiki aja ada urusan dunia di dalamnya. Kenapa orang saling dendam satu dengan yang lain? Pasti urusan dunia. Kenapa bahiri dengkian? Urusan dunia. Kenapa orang banyak ketinggalan sembahyang? Urusan dunia. Kenapa orang biasa berdusta? Urusan dunia. Nah, jadi mencintai dunia ini adalah pokok sumber segala macam kemaksiatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi mencintai dunia artinya sama dengan mencintai kemaksiatan. Para ulama menjelaskan tentang pengertian hubbud dunia itu. Nah, hubbud dunia ini adalah suatu dosa yang ada di dalam hati.
Nah, mereka mengatakan ad-dunya ma qablal maut. Yang disebut dengan dunia itu sesuatu yang belum kita mati. Nah, sebelum kita mati itu disebut dunia, dunia kita. Nah, wahwa salah satu aqsam yang sebelum mati ini terbagi tiga. Terbagi tiga. Jadi dunia ini terbagi tiga. Al-awwalu, yang pertama, ma yashabuka fil akhirah wa tabqa samaratuhu ba'dal maut wa huwa al-ilmu billah wa bi ahkamih wal ibadatul khalisatu li wajhillah. Yang pertama, dunia itu adalah sesuatu yang menyertai engkau sampai ke akhirat dan kekal manfaatnya sesudah mati, yaitu ilmu dan ibadah yang ikhlas karena Allah. Nah, ilmu ini kan belum kita mati nih, ini dunia. Amal ibadah itu dunia, tapi manfaat ilmu dan amal ibadah yang ikhlas itu manfaatnya kita bawa sampai kita mati. Maksudnya ilmu itu ilmu billah wa bi ahkami, ilmu dengan Allah dan ilmu dengan hukum-hukum Allah. Matahubbu hadzal qisim mahmud, mencintai ini bagian itu terpuji, terpuji li'annahu minal akhirah, karena itu digolongkan akhirat. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu usul fikih, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Allah, kita cintai itu ilmu. Nah, kita cintai, kita pelajari, kita pahami. Nah, itu dipuji, dipuji. Demikian pula ibadah. Kita cinta kepada ibadah, kita sayang ketinggalan itu ibadah karena cintanya kita kepada ibadah itu dipuji, cinta seperti itu. Seperti apa yang dikatakan oleh sebagian para salihin, aku tidak ingin hidup di dalam dunia ini kecuali hanya satu, yaitu lezatnya qiyamul lail. Nah, itu kan mencintai qiyamul lail, mencintai ibadah. Padahal ibadah ini termasuk yang sebelum mati, dunia. Tapi ini mencintai dunia yang mahmud, yang terpuji artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita mencintai ilmu, kita mencintai ibadah, walaupun itu termasuk dunia, karena sebelum kita meninggal dunia, tetapi itu mencintai yang demikian itu mahmudun, terpuji. Para muhibbin rahimakumullah, nah termasuk di dalam itu mencintai orang-orang yang berilmu, mencintai orang-orang yang ahli ibadah, termasuk mahmudun, terpuji pula. Bukan termasuk dari golongan mencintai dunia yang tercela. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai sahabat beliau, mencintai keluarga zuriat beliau, mencintai para ulama, mencintai para salihin. Itu walaupun bagian dari dunia, tapi itu cinta yang terpuji, cinta yang mendatangkan manfaat kepada kita di hari kiamat kainannya. Nah, wal qismu tsani minad dunya, bagian yang kedua daripada dunia, al mu'inu 'alal ilmi wal ibadah, yang membantu atas ilmu dan ibadah. Kalmal, seperti harta, wal jah, kedudukan, wan nisa, perempuan, waz zurriyati shalihah, zuriat yang salih, wa ghairi hadam, selainnya. Nah, wa hubbu hadzal qisim, mencintai ini pun mahmudun aidan, terpuji pula.
Ini bukan ibadah, bukan ibadah dan bukan ilmu, tetapi ini jalan untuk ibadah, jalan untuk ilmu. Nah, mencintai jalannya itu terpuji, artinya mendatangkan pahala kepada kita, bukan termasuk cinta dunia yang dicela itu. Kita mencintai harta. Contoh harta apa? Duit. Kita sayang lawan duit. Kita sayangi duit. Kenapa sayang duit? Karena duit ini bakal kubawa naik haji. Karena duit ini kusediakan bakal membantu orang-orang yang perlu bantuan. Karena duit ini kusediakan sagan menafkahi keluarga. Karena duit ini kusediakan sagan untuk pembangunan sarana ibadah, sarana ilmu kebaikan. Nah, mencintai duit karena itu terpuji, bukan bagian dari dunia yang tercela. Saya ngelawan duit 5.000, kenapa? Saya membuat cilingan. Nah, saya ngelawan 5.000 nih, lawan 1.000 nih, sayang kenapa? Membuat cilingan. Ini mencintai duit ini bukan tercela. Kenapa? Karena ini membawa kepada ibadah. Orang punya pangkat kedudukan, ini sayang dengan pangkat kedudukannya, karena dengan pangkat kedudukan ini bisa berbuat maslahat kepada manusia. Orang jadi pembakal, sayang dengan jabatannya kepala desa itu, sayang dengan jabatannya, karena dengan ini bisa berbuat kebaikan, berbuat maslahat kepada masyarakat yang di bawahnya. Nah, ini mencintai dunia, tapi bukan dunia yang tercela, karena jabatan yang dia pegang itu membawa dia kepada ibadah. Namun orang mencintai jabatan karena jabatannya jalan datangnya duit, nah itu non tercela. Jabatannya kok sayangi benar, karena jabatannya basah nih, basah nih padang duit di sini. Nah, itu non dicela. Itu yang tercela. Kalau aku cinta kepada kedudukan ini, karena dengan kedudukan ini aku bisa berbuat banyak membantu umat, nah itu terpuji, karena jabatannya jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita perempuan, kita sayang lawan bini kita, kita cintai bini kita. Kenapa? Karena dengan adanya ini bini, aku terpelihara daripada memandang yang haram, aku terpelihara daripada berbuat hal-hal yang dilarang agama. Nah, mencintai bini demikian itu adalah termasuk cinta yang terpuji, bukan termasuk mencintai dunia yang dicela itu. Karena ini membawa kita kepada kebaikan. Nah, zuriyat, kita mencintai anak, mencintai cucu, karena ini untuk dijadikan ladang amal kita. Ini yang bakal mendoakan aku sesudah aku mati. Allahumma ghfirli wa liwalidayya. Anak mendoakan kita sesudah mati. Anak untuk dijadikan sarana ibadah kepada Allah. Itu mencintai anak karena demikian, itu bukan mencintai dunia yang tercela, tapi itu bagian dari cinta kepada akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, mencintai bagian ini adalah sesuatu yang terpuji. Apapun dalam dunia ini kita cinta